ini kita akan belajar tentang bilangan. Nah, yang kita akan pelajari pertama itu adalah menentukan dan mengurutkan bilangan pada garis bilangan. Nah, sekarang coba dibuka bukunya. Kemudian yang punya penggaris boleh dilihat. Nanti ibu akan memberikan contoh. Nah, ibu mau gambar penggaris terlebih dahulu ya. Ibu akan gambar penggaris kira-kira seperti ini. Nah, biasanya kan kalau di penggaris itu yang sering kita pakai itu adalah 30 cm ya, atau 30 angkanya. Nah, ibu secukupnya aja. Nah, di penggaris itu kan ada garis-garis panjang dan garis-garis pendek. Garis pendeknya ada 4, 1, 2, 3, 4 garis panjang, 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 dan seterusnya sampai selesai. Nah, kira-kira seperti ini penggarisnya. Kemudian kita akan mengurutkan bilangan pada penggaris ini. Bagaimana cara mengurutkannya? Nah, kita mulai dari angka yang terkecil atau bilangan yang terkecil. Nah, dari mana mulanya? Mulainya itu dari sebelah kiri. Kita mulai angka kecil itu dari sebelah kiri. Nah, yang bilangan besar itu sebelah kanan. Kita urutkan dulu ya. Bilangan terkecil itu adalah 1. Tapi biasanya di penggaris itu ada 0 ya di sini. Di sini biasanya ada 0. Nah, 0, 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, cara mengurutkannya itu harus teratur. Jadi harus kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak boleh yang 1 atau habis itu setelah 1 8, itu nggak boleh, harus sesuai urutan. Kemudian kita akan mengenal pola bilangan atau membilang loncat. Nah, ibu mau loncat nih, misalkan nih ibu mau loncat 2 kali. Kita hapus dulu ya angkanya biar kelihatan nanti. Ibu mau loncat 2 kali nih dari 1 nih, misalkan dari angka 1 ibu mau loncat 2 kali. Bagaimana loncatnya? 1, 2, berarti ibu loncat ke angka 3. Jadi nulisnya nanti gini, 1, 3, terus ibu mau loncat lagi. Karena ibu tadi udah loncat 2, berarti ibu harus loncat 2 kali lagi karena harus berurutan. Ibu loncat lagi nih dari angka 3, 2 kali ya loncatnya, 1, 2, habis 3, 4, kemudian 5, berarti 5, 1, 3, 5. Nah, ini sama-sama jedanya itu kita loncatnya 2 kali. Seterusnya seperti itu, ibu loncat lagi 2 kali, terus 5, 6, 7, berarti 7. Nah, ini jedanya adalah 2 kali loncatan. Terus bagaimana kalau misalkan ibu mau loncatnya 3 kali? Nah, kita coba ya. Kita coba lagi. Kali ini ibu akan loncatnya 3 kali. Kita hitung ya dari angka 1. Ibu mau loncatnya 3 kali, berarti 1, 2, 3. Berarti ke angka berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di angka 4. Seterusnya begitu, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini dari angka 4, berarti 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ibu di angka 8. Berarti kalau misalkan ibu loncat 3 kali, berarti angkanya di penggaris itu adalah 1, 4, 8 dan seterusnya. Jadi harus berurutan ya.
loncatnya itu harus berurutan. Kalau misalkan dari awal sudah loncat 2 kali, seterusnya harus loncat 2 kali. Kalau misalkan dari awalnya loncatnya 3 kali, ya seterusnya juga harus 3 kali. Dan semuanya seperti itu, harus seperti itu. Bagaimana, sudah paham semua kan cara mengurutkan bilangan dan membilang loncat? Oke, kalau misalkan sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu adalah melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita pelajari itu adalah cara menulis bentuk panjang suatu bilangan. Nah, bagaimana caranya? Ibu akan menggunakan media uang koin. Nah, misal di sini Ibu mempunyai uang 500 dan 200 dan 100. Nah, ketiga uang ini Ibu akan jumlahkan. Nah, sepertinya Ibu akan menuliskan di papan tulis saja biar kelihatan ya. Nah, Ibu akan tulis atau menggambar koin di sini. Ibu punya uang tadi 500. Kemudian Ibu punya uang lagi 200. Terus uang lagi 100. Bagaimana cara menjumlahkannya dalam bentuk panjang? Yuk kita mulai. 500 ditambah 200 ditambah 100. Berapa kira-kira? 500 ditambah 200 sama dengan 700. Ibu punya uang 500 ditambah 200. Berarti Ibu punya uang 700. Ditambah lagi 100. Berarti 700 ditambah 100 sama dengan 800. Berarti Ibu punya uang 800. Bagaimana cara menuliskannya 800 itu? Cara nulisnya itu begini, 8 ratus. Nah, seperti ini. Sudah paham ya? Nah, karena kalian sudah memahami bentuk panjang bilangan seperti ini, nanti kita akan gunakan ini untuk melakukan operasi hitung penjumlahan. Hitung penjumlahan itu ada 2 caranya. Ini kita hapus dulu ya. Ada 2 cara, yaitu yang pertama cara bersusun panjang. Bagaimana sih cara bersusun panjang ini? Nah, caranya itu adalah misalkan Ibu punya soal nih. Ibu punya soal. Soalnya adalah 273 ditambah 326. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dengan susun panjang? Dengan cara bersusun panjang ini. Nah, kita gunakan cara yang operasi bilangan panjang tadi yang sebelumnya. Caranya itu seperti ini. Ini kita buat susun ke bawah. 273 ditambah 326. Seperti ini. Kemudian kita buat bilangan panjangnya. Bagaimana cara membuat bilangan panjangnya? Ini kita ambil yang ini dulu, 200-nya. Kita pisah-pisahkan, 200 dulu. Ditambah ini 70 ditambah 3. Jika ini dijumlahkan, ini akan menghasilkan 273.
Coba kita baca bareng-bareng. 273. Nah, sudah ya. Kemudian yang bawah. Yang bawah kita ambil yang depan dulu. 300. Kemudian ditambah 20. Ditambah lagi 6. Nah, kemudian kita garis, kita jumlahkan. Ini cara bersusun panjangnya. Kita mulai dari yang paling belakang dulu ya. 3 tambah 6 itu adalah 9. Benar atau tidak? Nah, kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Kita mulai dari yang paling belakang terlebih dahulu. 3 ditambah 6 itu berapa? 3 ditambah 6 adalah 9. Kemudian kita maju ke 70 ditambah 20. 70 ditambah 20 sama dengan berapa? Sama 70 ditambah 20? 90. Benar. Kemudian 200 ditambah 300. 2 ditambah 3 5, berarti 500. Ini diberikan tanda tambah. Nah, 500 ditambah 900 ditambah 9. 599. Ditulisnya begini. 599. Nah, jadi hasilnya adalah ini 599. Nah, kemudian kita akan gunakan cara yang kedua, yaitu bersusun pendek. Ini lebih pendek, jadi jawabannya tidak akan sepanjang ini. Soalnya sama ya. Nah, kita susunkan ke bawah dulu. 200, ini soalnya ya. 273 ditambah 326. Garis bawah, tambahkan. Nah, kalau bersusun pendek, ini kita hapus dulu karena ini bersusun pendek. Kalau bersusun pendek, tidak perlu dijabarkan panjang kayak tadi. Cukup kita jumlahkan melalui ini saja. Misal nih, ibu awalnya ya, 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 adalah 9. Maju lagi, 7 ditambah 2. 7 tambah 2 adalah 9. Kemudian 2 ditambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Hasilnya 599. Sama kan kayak yang tadi, cuman tadi itu jawabannya lebih panjang karena dia menggunakan cara bersusun panjang, sedangkan ini menggunakan cara bersusun pendek. Jadi cara pengerjaannya itu lebih pendek, lebih simpel. Bagaimana kok ini bisa 599? Karena 9 ini dihasilkan dari 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 ini, yang kedua ini, dihasilkan dari 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, 5 ini berasal dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, makanya hasilnya menjadi 599. Nah, ini cara mudahnya, cara bersusun pendeknya. Nah, kalau kalian sudah paham ini, sekarang kita lanjut ke penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bagaimana cara menyimpannya? Nanti kita akan kerjakan sama-sama. Nanti Ibu akan membuatkan soal, kemudian kita kerjakan bareng-bareng. Ibu hapus dulu. Oke, sudah. Ibu akan berikan soal teknik menyimpan ya. Soalnya itu 388 ditambah 25 sama dengan, nah kita gunakan cara susun pendek tadi seperti ini. Kita garis dulu.
380. Enggak, ini terlalu mepet, nanti kita susah menyimpannya. 388 ditambah 25. Nah, jika ditambahkannya atau disusun ke bawahnya dengan bilangan hanya 2 bilangan, itu penyusunannya seperti ini. Jadi yang belakang ini harus sejajar. Tidak boleh yang duanya malah ke sini. Jadi nantinya itu nggak jadi. Itu nggak boleh karena dalam matematika itu kalau misalkan menyusun ke bawah, itu bilangan yang terakhir itu harus sejajar. Oke, lanjut ya. Terus kita kerjakan sama-sama, nanti kita akan menggunakan teknik menyimpan. 8 ditambah 5. 8 tambah 5 berapa? 8 tambah 5 adalah iya betul, 13. Bagaimana caranya? Kita harus menyimpan berapa? Ayo coba tebak berapa yang harus disimpan. Tadi kan hasilnya 13 nih, 8 tambah 5 hasilnya 13. Berapa yang kira-kira harus disimpan? Nah, iya benar, yang disimpan adalah satunya. Jadi yang ditulis kita adalah 3, satunya itu disimpan di sini. Ya, di bilangan kedua penyusunannya. Kemudian kita lanjut. 8 ditambah 2. 8 ditambah 2 berarti 10. 8 ditambah 2 10. Kemudian kan ada kita punya simpanan. Kita punya simpanan 1 nih di sini. Berarti harus ditambahkan 8 tambah 2 10 ditambah dengan simpanan 1. 10 ditambah 1 berarti 11. Kita simpan lagi, berarti satunya ditulis, satunya lagi kita simpan di sini. Kemudian karena 3 tidak ada bilangan yang harus ditambahkan, 3 ini kita tambahkan ke yang tadi kita simpan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Iya benar. Berarti hasil dari 388 ditambah 25 adalah 413. Kita tulis ya, hasilnya adalah 413. Nah, sudah tahu kan teknik menyimpan? Berapa, ayo? Coba dihitung dulu. Oh, benar. 7 ditambah 9 itu 16. Yang kita tulis itu adalah 6. Satunya kemana? Satunya disimpan di sini. Nah, satunya disimpan di sini. Kemudian yang kedua ini kita jumlahkan juga. 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 itu 6. Karena kita mempunyai simpanan 1, berarti 6 harus ditambahkan 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Hasilnya 76. Kemudian karena kita masih mempunyai 1 bilangan, berarti hasil ini harus ditambahkan dengan 601. Nah, coba kita jumlahkan dulu. Berarti tadi 76, kita taruh sini. 76 ditambah 601. 601. Kenapa Ibu menaruh 6 di sini? Karena kalau kita susun ke bawah kan harus sejajar nih ininya, yang belakang harus sejajar. Jadi 6-nya agak maju ke depan. Terus kita jumlahkan seperti tadi ya, menjumlahkannya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 ditambah 0 7. 6 karena dia tidak ada penjumlahan lagi, jadi kita tulis tetap 6. Berarti hasilnya adalah 677. Hasil dari 27 ditambah 49 ditambah 601 itu adalah 677. Nah, ini hasilnya. Udah ketemu ya? Nah, karena ini sudah paham, yang ini tadi itu kita memakai teknik menyimpan. 1 kali menyimpan ya. Dengan langkah-langkah, kan tadi ada 3 bilangan. Ini langkah pertama. Kemudian hasil ini dijumlahkan dengan
bilangan ketiga, itu langkah kedua. Sekarang kita akan mempelajari teknik menyimpan. Teknik menyimpannya adalah 2 kali menyimpan. Kalau tadi kan 1 kali menyimpan, kalau yang sekarang 2 kali menyimpan. Ibu hapus dulu. Oke, sekarang kita akan mempelajari teknik 2 kali menyimpan. Kalau yang tadi 1 kali menyimpan, sekarang 2 kali menyimpan. Soalnya itu 815 ditambah 97. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kita pakai teknik 2 kali menyimpan. Kita susun ke bawah dulu seperti tadi. 815 ditambah 97. Ingat ya, yang belakang harus sejajar. Kemudian kita jumlahkan yang paling belakang dulu. 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 itu berapa, ayo? Ya, bener banget, 12. Nah, yang kita simpan berapa? 2. Satunya kemana? Satunya disimpan di sini. Kemudian kita jumlahkan yang kedua. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Karena kita mempunyai simpanan 1, jadi ditambahkan 1. 10 ditambah 1 sama dengan 11. Satunya kita letakkan di sini dan satunya lagi kita simpan di sini. Ini sudah habis ya. Ini sudah habis simpanan tadi. Karena 8 tidak memiliki bilangan yang harus dijumlahkan, berarti 8 harus kita jumlahkan dengan simpanan kita tadi. Karena kita masih mempunyai simpanan di 1. Ya, kita jumlahkan 8 ditambah 1, 9. Hasilnya adalah 912. 912. Nah, ini merupakan teknik 2 kali menyimpan karena tadi kita telah melakukan teknik menyimpan ini dan ini. Ada 2 teknik menyimpan dalam satu soal. Nah, sekarang karena ini sudah mengerti, karena sudah paham, kita lanjut ke operasi pengurangan. Kita lanjut ke operasi pengurangan, sama kayak yang tadi, cuman bedanya dia dikurang. Ada 2 cara juga. Yang pertama itu cara bersusun panjang. Sama ya kayak yang tadi, cuman bedanya ini dikurang. Oke, sekarang ibu akan berikan soal. Soalnya itu 489 dikurang 245. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba pakai yang tadi, yang cara panjangnya. Kan tadi udah pernah ya. Kita susun bawah dulu. 489 dikurang 245. Nah, bagaimana caranya? 400 ini dipecah dulu. Kita jabarkan dulu seperti tadi. 400 ya, 80 tetap ditambah ya, karena ini kita hanya menjabarkan saja, membuatnya panjang. 80 ditambah 9, 489. Benar ya? Kemudian yang bawah 200 ditambah 40 ditambah 5. Jadi 245 sama. Kita garis bawah juga, dikurang. Kita kurangkan yang belakang dulu. 9 dikurang 5? Benar sekali, 4. 9 dikurang 5 adalah 4. Kemudian yang
Yang ini yang 80 dikurang 40. 80 dikurang 40 itu berarti 40. Benar. Terus 400 dikurang 200. Coba 4 dikurang 2 berapa? 2. Berarti 200. Nah, berarti pengurangan dari 489 dikurang 245 itu hasilnya adalah 244. Kita tulis di sini 244. Hasilnya adalah 244. Paham ya? Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara bersusun pendek. Bu hapus dulu. Cara bersusun pendek. Ini cara yang kedua ya. Kita susun ke bawah seperti tadi. 489 dikurang 245 kurang 9 dikurang 5 berapa? 4. Kemudian 8 dikurang 4 sama dengan benar 4. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 244. Mengapa bisa 244? Karena 2 ini berasal dari 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2 nih. Ini hasilnya dari sini ya. Ini Bu jabarkan. Terus dari mana hasil 4 ini? Itu dari 8 dikurang 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. Terus 4 yang terakhir itu berasal dari 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, begini cara bersusun pendek pengurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Cindy, NPM 19160111. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengurangkan tanpa meminjam. Yaitu ada satu soal 589 dikurang 345. Pertama-tama kita harus mengurangkan satuannya terlebih dahulu, yaitu 9 dikurang 5 sama dengan yaitu 4. Lalu yang kedua kita mengurangkan puluhannya, yaitu 80 dikurang 40 sama dengan 40. Lalu yang ketiga kita mengurangkan ratusannya, yaitu 500 dikurang 300 sama dengan 200. Jadi hasil pengurangan tersebut yaitu 244, yang dimana 4 itu adalah satuannya, yang kedua ini adalah 40-an, yang ketiga ini adalah 200-an. Yang kedua yaitu menjelaskan mengurangkan dengan teknik meminjam. Yaitu ibu ada satu contoh soal, yaitu 263 dikurang 37. Kita mengikuti cara yang pertama tadi ya, yaitu satuannya dikurangkan terlebih dahulu. 3 adalah satuannya dikarenakan lebih kecil, jadi harus meminjam ke puluhan, yaitu 10. Jadi 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kita tulis di sini ya biar nggak lupa.
13 dikurang 7 sama dengan 6. Karena 6 ini tadi sudah dipinjam sama si 3, jadi sisa 5. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ratusannya kita turunkan. Jadi hasil dari 263 dikurang 37 yaitu 226. Yaitu 6 itu apa yang tadi? 6 itu adalah satuan. 2 ini apa? 2 ini puluhan. Dan 2 yang ini adalah 2 apa? Ratusan. Ini adalah teknik meminjam satu kali meminjam. Untuk teknik 2 kali meminjam, di sini Ibu memiliki satu soal yaitu 311 dikurang 27. Yang satuannya ya, diingat. Itu 1 karena lebih kecil, kita meminjam di puluhan nih. Jadi 11, ingetin ya, taruh sini biar nggak lupa. 11 dikurang 7 sama dengan 4. Bu, di sini habis. Nah, kalau di sini habis kan kita bisa minjem ini. Jadi kan di sini 0 tadi. Jadi 10. Karena di sini ratusan kan, minjem puluhannya. Jadi 10 dikurang 2 sama dengan 8. Ini karena sudah dipinjam dengan puluhan, jadi sisa 2. Jadi hasil dari 311 dikurang 27 yaitu 284. Yaitu seperti tadi, 4 itu adalah satuan, 8 itu puluhan, dan 2 ini adalah ratusan. Ini adalah teknik 2 kali meminjam. Sudah pada paham? Sudah ya. Di sini Ibu akan menjelaskan menjumlahkan dan mengurangkan 3 bilangan atau lebih. Di sini Ibu ada contoh soal yaitu 357 ditambah 160 dikurang 205. Pertama-tama kita mengerjakan penjumlahannya terlebih dahulu, yaitu 357 ditambah 160. Kita oret-oret ya di sini. 357 ditambah 160 ditambah 7 ditambah 0 sama dengan 7. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Simpan 1 di atas 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Hasil dari penjumlahannya yaitu 517. Kita tulis di sini, oke? 517 dikurang, turunin 205 sama dengan, kita oret-oret lagi ya, 517 dikurang 205. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 1 dikurang 0, 1. 5 dikurang 2, 3. Hasilnya yaitu 312. 312 yaitu hasil dari 357 ditambah 165 dikurang 205 yaitu 312. Mengerti? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, contoh soal yang pertama yaitu tentang
operasi hitung perkalian terlebih dahulu, yaitu contoh pertama 2 kali 5, yaitu kita ibaratkan sebagai permen. Di sini 2 sama dengan ibu memiliki 2 kantung permen yang masing-masing kantung tersebut memiliki 5 buah permen. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasil dari 2 kali 5 sama dengan 10. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang operasi hitung pembagian. Yang pertama contohnya yaitu 10 dibagi 5. Di sini Ibu memiliki 10 permen ya. Nih. Lalu Ibu bagikan kepada 5 siswa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing yang Ibu berikan kepada siswa yaitu 2. Jadi hasil dari 10 dibagi 5 sama dengan 2. Selamat pagi, saya Febrina Sari Sabrianti Atopa dengan MPN 19160039 dengan bahasan perkalian, pembagian, hitung campuran, dan perhitungan yang berhubungan dengan uang. Sini saya akan mulainya. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang perkalian, pembagian, hitung campuran, dan perhitungan yang berhubungan dengan uang. Sekarang di sini ada yang udah mengerti tentang perkalian dan pembagian belum? Ada yang udah, ada yang belum ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkalian menggunakan ini. Ini di sini Ibu ada gelas plastik, lalu dan di sini juga ada lilitan kertas. Baiklah, sini Ibu akan memberi contoh, yaitu tentang perkalian dulu ya. Perkalian 2 kali 3. Nah, 2 dikali 3. Ibu akan menyiapkan 3 gelas plastik, yang setiap 1 gelas plastiknya itu diberi 2 lilitan kertas ini. Oke, Ibu akan beri ini 2, 1, 2. Terus ini lagi 1, 2. Ini lagi 1, 2. Oke, di sini masing-masing ada 2 kertas. Nah, lalu bagaimana kita menghitungnya? Kita keluarkan semuanya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi perkalian dari hasil dari 2 dikali 3 yaitu 6. Di sini mengerti? Baiklah. Oke. Sekarang pembagian. Nah, di sini ada soal 6 dibagi 2. Nah, Ibu akan menyiapkan 2 gelas plastik dan 6 lilitan ini. Jadi kita harus adil nih, kan lagi pembagian itu harus adil. 6
lilitan kertas ini harus dibagi rata ke 2 gelas ini. Baiklah. 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ya. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Apa harus semuanya dihitung lagi? Enggak ya. Cara menghitungnya itu kita hitung satu aja. Setiap satu gelasnya itu ada berapa lilitan. Baiklah, kita hitung. Ada berapa di sini? 1 2 dan 3. Jadi 6 bagi 2 yaitu hasilnya 3. Nah, di sini udah mengerti ya cara memperkalikan dan pembagian. Kita juga sudah pernah menghafalkan perkalian dan pembagian juga kan? Baiklah, sekarang kita akan cara menghitung yang banyak perkalian bersusun panjang dan bersusun pendek. Itu ada 2 cara ya. Oke, yang pertama bersusun panjang. Di sini Ibu ada soal 23 dikali 4. 23 dikali 4. Nah, di sini kita tulis 23 di bawah 3 itu kita kasih 4, lalu dikali ya ke bawah. Nah, di sini yaitu kita kaliin dulu nih satuannya dulu. Satuannya itu kan ini puluhan ya, 20 23. Nah, 20-nya kita singkirin dulu nih. Kita 3-nya dulu. 3 dikali 4. 3 dikali 4 berapa? Nah, iya 12. Nah, 12 kita tulis di bawahnya. Oke, habis 12 kita lanjut lagi. Sekarang puluhannya. Tadi yang disisain tadi berapa? 20. Nah, 20 dikaliin sama 4. Jadi 20 dikali 4 berapa? 80. Ya, kita tulis di bawahnya. Lalu selanjutnya kita jumlahkan. Di sini ada 12 tambah 80. Berapa? 2-nya turun. 1 tambah 8 9. Berarti hasil dari 23 dikali 4 yaitu 92. Baiklah. Selanjutnya itu bersusun pendek. Cara bersusun pendek itu, jadi kan ada 23 dikali 4 tadi, 23 kali 4. Nah, di sini kita kalikan 4 kali 3 kali 4 dulu. Berapa? 12 kan tadi? Nah, kita tulis aja di sini langsung 2 di bawahnya 2. Nah, 12 2-nya di sini, satunya disimpan dulu. Simpan. Nah, terus lanjut 4 dikali 2 8. Nah, yang disimpan tadi kita tambahkan, kita jumlahkan, itu 9. Jadi 92. Sama ya. Selanjutnya kita cara pembagian. Pembagian bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, bersusun panjang dulu. Di sini Ibu ada soal 63 dibagi 3. 63 nih. 63 dibagi 3. Kita hitung dulu puluhannya kayak tadi. 60 dibagi 3 berapa? 20. 20 kita taruh di atasnya. 20 dikali 3 60 tadi kan? 60-nya di bawah 63. Kita kurangkan. Nah, 63 dikurang 60 berapa? 3. Nah, 3 ini dibagi 3 lagi. Berapa? 3 bagi 3? 1. Nah, satunya ditaruh di atas. 1 kali 3? 3. Jadi 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ini bawahnya, bukan hasilnya ya. Hasilnya di atas. Nah, di sini ada 20 ditambah 1. 20 ditambah 1 berapa? 21. Jadi, hasil dari 63 dibagi 3 yaitu 21. Nah, selanjutnya yang bersusun pendek bagaimana? Langsung 63 dibagi 3. Langsung saja 6. Kita tidak perlu memikirkan puluhannya.
Ini di depannya ada 6 dibagi 3 yaitu berapa? 2. Kita taruh di sini 2. Terus 60 3-nya 3 bagi 3 sama dengan 1. Kita taruh di sini 1. Jadi 21. Oke, mengerti? Baiklah, sekarang kita akan hitung campuran selanjutnya. Hitung campuran. Di sini Ibu ada campuran dari perkalian dan pembagian, yaitu ada soalnya 6 kali 6 dibagi 4. 6 kali 6 bagi 4. Nah, kita hitung perkaliannya dulu. 6 kali 6 berapa? 36. Nah, 36 dibagi 4 yaitu 9. Jadi 60. 6 kali 6 dibagi 4 sama dengan 9. Selanjutnya itu hitung campuran yang perkalian ya, perkalian dan pembagian. Selanjutnya ada perkalian dan penjumlahan. Di sini ada 5 dikali tanda kurung 6 ditambah 4. Di sini kita bisa hitung penjumlahannya dulu, yaitu 6 ditambah 3. 6 tambah 3 itu berapa? 9. Ya, jadi kita hitung aja. 6 tambah 3 kan 9. Jadi 5 dikali 9 sama dengan 45. Begitu. Baiklah, selanjutnya kita menghitung tentang uang. Nah, semuanya pernah jajan nggak? Pernah ya? Nah, sekarang kita hitung nih pakai uang. Di sini Ibu ada uang 5.000, 2.000 dan 500. Nah, kita jumlahkan semuanya ini ada berapa ya? 5.000 ditambah 2.000 tambah 5.000. Ini kita jumlahkan seperti biasa. Nolnya turun. Selanjutnya 5-nya turun juga. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 7.500. 7.500. Nah, selanjutnya ada pengurangannya juga, pengurangan tentang uang. Nah, Ibu punya uang 5.000, kita jajanin dulu nih. Kita jajanin ke warung, beli jajan yang harganya 2.500. Berapa hasilnya? Kita hitung di sini 0, 0. Ini di atasnya 10 ya. Kita pinjam nih 5-nya, kita pinjam 1, jadinya 10. 10 kurang 5. 5 ya. Tadi kan udah dipinjam nih sama yang sebelahnya. Berarti tinggal 4 ya. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 2.500. Baiklah, di sini kita sudah belajar tentang perkalian, pembagian, hitung campuran dan juga perhitungan tentang uang. Semoga kita semua dapat mengerti. Terima kasih. Sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian micro teaching dari saya. Terima kasih.